Oke, Rangga. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita hari ini Jumat 6 September ya, mengadakan pendampingan individu ketiga. Ini fokusnya pada yang review 360 gitu ya. Terus juga ke LMS yang sudah Bapak pelajari kemarin ya. Ada nggak kesulitan Bapak dalam mempelajari LMS kemarin di modul 2.1? Di modul 2.1 itu paling agak kesulitannya mungkin bahasanya ya, bahasanya multitafsir bahasanya. Jadi saya perlu perdalam lagi tuh bahasa-bahasa tersebut terkait materi seperti itu sih paling. Tapi saya nggak cuma menerka sendiri. Sekarang nanya juga ke TGP lain ya, orang lain. Kadang juga ke Google gitu. Maksudnya apa sih? Sekarang ngecek contoh punya orang gitu. Ngecek contoh, oh ternyata begini maksudnya. Jadi saya coba lakuin. Itu apa ya? Untuk kan ada untuk aksi nyata di sekolah. Dari modul sebelumnya sama modul kemarin tuh ada kesulitan. Salam. Kalau kesulitan dari modul sebelumnya aksi nyata, cuma mungkin terhambat pas modul 1.4 tuh. Iya. Aksi nyata Kenapa? positif. Nah itu kita saya kendalanya itu waktu karena kan sama keterbatasan ruangan. Jadi untuk kegiatan diskriminasi tersebut agak sulit kalau misalnya hari biasa, karena di hari biasa itu kita KPM full ruangan sampai sore jam 7 sampai jam setengah 6 sore. Nah ya kelas atas belum bisa digunain kemarin, mungkin baru dibenerin karena kemarin kedatangan tamu kan baru dibenerin, mungkin nanti baru bisa lagi untuk diseminasi lagi yang lebih lengkap lagi. Kesulitan selain tempat, ada lagi nggak yang Pak Rangga rasakan dalam mendalami modul yang lalu? Selain materi tadi yang multitafsir tadi, sama ruangan terkait diskriminasi, sama paling waktu sih, pengelolaan waktunya. Pengelolaan waktu. Pak Rangga, rencana tindak lanjutnya Pak Rangga nih. Pendampingan sebelumnya kan Ibu udah bilang ya, Ibu mau lihat budaya positif tadi udah Ibu lihat ya. Terus pengen juga lihat nanti RPP atau modul ajar yang berdiferensiasi yang sudah Pak Rangga buat, atau Pak Rangga bisa nanti membuatnya biar Ibu lihat nanti di print apakah diferensiasi yang Pak Rangga buat itu udah sesuai dengan yang Bu Oskarina sampaikan gitu, ataupun yang Pak Rangga pelajari di modul 2.1 nanti. Nah, sekarang kemajuan yang Pak Rangga rasakan atau kemajuan atau peningkatan yang Pak Rangga rasakan setelah mempelajari modul dari 1.1 sampai 2.1 ini. Kalau bermanfaat peningkatan sih berasa banget. Jadi kalau dulu tuh sebelumnya tuh setelah 2 itu belum rutin kayak sekarang. Jadi hanya fokus di hari Jumat kegiatan keagamaan. Terus belum ada yang namanya gerakan literasi setelah. Dan alhamdulillah setelah ini saya ngobrol-ngobrol juga sama siswa juga kan sebagai pelaksana di kegiatan siswanya. Terus sama Kepsek udah mengizinkan. Alhamdulillah Pak, saya bisa nggak kita bikin program 2 tiap hari aja? Alhamdulillah terlaksana 2 tiap hari. Ditambah saya ngajuin program Seliter di Selasa Literasi. Itu setiap hari Selasa adanya di sini. Kenapa Selasa? Karena di hari-hari pengen setiap hari Bu ya, selain hari Jumat. Tiap hari, cuma kita keterbatasan waktu karena kita masuknya itu pagi siang. Jadi yang pagi cuma sampai jam setengah 1 maksimal. Yang siang masuk jam 1 sampai setengah 6. Dan untuk kedepannya mungkin kalau pagi semua saya bisa eksplor lebih dalam lagi nih terkait program-programnya ya.
ada, cuman penuangannya belum ada. Perubahannya ke anak kan tadi itu udah ada programnya udah dilaksanakan. Kalau perubahan yang Pak Rangga lihat di anak itu apa? Kalau perubahan di anak sih kelihatan, kalau misalkan mungkin dari sebelum saya daftar guru penggerak kali ya, dulu itu emang anak-anak kecil itu enggak kayak gini. Berarti zaman anak cuma satu apa namanya 3 angkatan itu cuma di bawah 100 lah. Dan anaknya tuh pergi-pergian. Jadi kita tuh terkenal dulu namanya SMA 24. Datang jam 2 jam 4. Jadi kabur-kaburan anaknya. Terus Pak Iqbal menjabat kepala sekolah di tahun 2017. Kemudian saya ditarik ajar kemari. Itu masih belum apa namanya, belum tingkatan, belum signifikan lah ya. Itu saya ditarik dari sekolah sana ke sini. Kemudian diangkat jadi waras, diangkat jadi kurikulum di 2019. Alhamdulillah saat 2019 udah mulai nambah jurusan IPS sudah ada. Dulu cuma sekelas 2 perangkatan IPS semua. Saya masuk ada IPS. Tahun depannya lagi mungkin nambah IPS dan jumlah siswanya banyak kan. Meningkat lagi sampai 3 kelas pas Covid kemarin. Pas Covid nambah 3 kelas, pas 3 kelas kemarin saya coba sama efek. Alhamdulillah enggak aja. Kan anak-anak zaman Covid nih sekolah banyak yang tutup gitu ya. Kita kreasi gitu kan. Akhirnya saya ngelola akun YouTube SMA. Saya arahin guru-guru buat bikin video YouTube. Belum semua emang kalau YouTube SMA karena mereka punya akun masing-masing tuh ya. Jadi cuma beberapa yang di akun SMA. Saya uploadin tuh per guru mau ngasih materi. Saya uploadin, guru ngasih video saya uploadin. Alhamdulillah yang komen di videonya juga banyak, sekolah lain juga ada. Setelah itu makin kesini perkembangan lagi, ada LMS juga, ada sistem administrasi yang digital udah. Dan ditambah kalau sekarang itu kayak kegiatan-kegiatan biasa tuh anak-anak selalu guru untuk silaturahmi kumpul per 3 bulan. Jadi mas sekarang itu ada kegiatan untuk 3 bulan. Alhamdulillah ya Pak Rangga ya. Sampai saat ini Pak Rangga masih bertahan sampai 2.2 walaupun ada hambatan, ada tantangannya, tapi Pak Rangganya tidak menyerah. Dan mohon maaf kalau ibu itu cerewet. Mohon maaf kadang-kadang malam udah ngecek Pak Rangga besok ya. Mohon maaf ibu ya. Karena apa? Pak Rangga udah semangat buat apa? Membenahi diri, mendiseminasikan ke sekolah. Terus kalau di tugas-tugasnya kelewat kan sayang gitu. Jadi biar balance nggak apa-apa ya dicerewetin dulu ya. Baik. Semoga ya Pak Rangga ya, dari kemajuan yang Pak Rangga sudah capai itu dapat lebih berkembang lagi ya. Pak Rangga, ibu mau lihat hasil refleksinya, boleh itu satu ini yang dari siswanya dulu. Nih ya, nih ibu mau lihat ini dari hasil siswa ya. Ini catatan siswanya. Ini Pak Rangga, berdasarkan hasil feedback 360 dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, apa yang kurang baik atau yang perlu ditingkatkan dari diri Bapak ya, berdasarkan responden nih, dari siswa, dari kepala sekolah, dari guru. Paling yang saya belum rasain banget kayak keterlibatan atau sejawat atau guru untuk melihat saya ngajar sebelum melakukan itu. Jadi masih sekedar diskusi aja, sharing. Saya ngajar gini, ke guru ngajar gini. Atau kadang-kadang guru nanya, Pak kira-kira guru gimana sih? Atau kadang-kadang ada beberapa gamifikasi dia, pembelajaran. Gimana saya bikin asesmen kognitif, asesmen kognitif menggunakan
coaching. Habis itu yang belum juga kolaborasi dengan orang tua. Kolaborasi dengan orang tua, saya belum pernah ngajak orang tua sebagai guru kamu, belum pernah kolaborasi terkait bagaimana perkembangan anak di sekolah. Mungkin ada beberapa ya, terutama yang biasanya mau masuk jenjang PTN. Saya kalau masuk PTN tuh anak-anak pada curhat ke saya tentang triknya, tentang apa namanya, kampus mana aja yang ada di sana. Kalau pendapat mereka tentang ini dari murid, pendapat murid tentang Bapak, apa aja yang baik dan buruknya pendapat murid tentang Bapak? Kalau itu saya belum pernah minta sih ya, cuma pernah juga dulu ada angket kayak gitu sebelumnya kemarin. Kalau saya tuh kadang kalau aja tuh kalau ngomongnya doang kecepatan, karena ngomongnya kecepatan. Terus apa ya? Cuma kadang nih ya, kadang saya datang, aku tuh kasih tugas tuh kemarin karena lagi repot-repotnya banget. Itu sih yang di kemarin semana. Kalau sekarang? Kalau sekarang alhamdulillah saya datang terus gitu ya, jarang nggak hadir gitu, jarang nggak hadir terus. Terus juga kalau pas di dalam juga saya nggak terlalu fokus sama materi ya, terlalu fokus sama materi, dia lebih ke ngajar sambil kayak ngobrol aja gitu. Ya anak-anak juga aktif alhamdulillah, dan juga emang belum semua anak sih ibu, jadi tiap kelasnya beda-beda ya kondisinya gitu. Kadang saya di kelas 23 nya agak canggung nih anak-anak ini, karena anak-anaknya kalau misalkan kadang diajak bercanda, gitu kadang-kadang ada yang ketawa iya, ada yang nggak masuk gitu, ada yang nggak dapet anak-anak gitu. Jadi kadang-kadang saya nggak dapat juga anak-anak. Yang dapat banget sih yang 10-10 sudah dapat, 11-11 sama 12 juga sudah dapat. Jadi tinggal saya coba telah lagi 10 kita karena dari saya gitu apa yang kurang, belum sih belum yang gitu. Pak Rangga itu menempatkan diri kepada anak itu sebagai teman, sebagai sahabat ya gitu, atau sebagai guru atau sebagai pembimbing? Tergantung di kondisinya bu. Kalau di dalam kelas saya kadang-kadang bisa berubah posisi bu. Misalkan nih pada saat saya ngejelasin, saat ngiter-ngiter saya bersikap sebagai guru gitu ya, sekaligus pembimbing anak-anak. Dan juga kadang juga pas lagi kosong gitu atau lagi absenan misalkan, itu anak-anak kadang-kadang ceplos ya, anak SMA ceplos ya, kadang kayak temen aja gitu, kayak misalkan aduh udah makan belum pak, udah udah absen gitu kan. Terus kalau misalkan di luar ya kayak biasa aja Ya. Oke, kalau tanggapan rekan guru terhadap Bapak dari sikap baik buruknya Bapak gitu? Tanggapan dari guru alhamdulillah sih positif, cuma negatifnya kadang saya keseringan di dalam, jadi kalau misalkan sharing itu kadang-kadang guru ada yang agak segan kali ya ke dalam gitu. Juga saya juga kadang jarang keluar ke kantor gitu, minggu tuh nggak terlalu sering nih ibaratnya. Jadi kayak misalkan lagi jenuh nih, kalau udah keluar gitu kan, setelah itu baru dalam lagi. Paling itu sih kendalanya. Tanggapan kepala sekolah terhadap Bapak, nih Bapak kan ikut kegiatan CGP nih ya, tugasnya banyak, kegiatannya banyak, itu tanggapan kepala sekolah bagaimana? Alhamdulillah responnya positif tuh, malah pengen guru-guruan tuh ikut gitu kan. Yang CGP di sini kan selama ini baru saya yang awalin ini ya. Nah, malah pengennya nanti guru-guruan ada yang pengen ikut juga gitu. Kayak gitu. Berarti mendukung Bapak ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke. Terus rencana Bapak nih ke depannya untuk mengasah kompetensi Bapak ya sebagai guru penggerak, apa yang Pak Rangga akan lakukan? Pertama-tama saya refleksi diri dulu ya. Refleksi Karena saya juga apa? belajar dulu. Pertama saya orangnya sering merenung diri sendiri gitu kan. Setelah itu mungkin saya mulai terbuka diri dulu, baru saya nanya-nanya terkait saya gimana sama rekan sama siswa, mungkin saya gimana, nanti baru coba saya ambil masukan, saya berani. Berarti menerima pendapat dari orang lain ya untuk mengembangkan diri. Siapa aja yang Bapak libatkan untuk meningkatkan kompetensi Bapak selain kepala sekolah, guru,
yang bisa membantu Bapak dalam meningkatkan kompetensi diri Bapak sebagai guru penggerak? Kalau selain kepala kelas sama guru, paling istri juga ya. Terutama istri kan support gitu, support terkait kegiatan ini gitu. Ditambah rekan-rekan lain yang CGP juga, yang terus nyemangati juga. Kadang kan suka telat, saya dicengin kadang-kadang. Orang gitu. Akhirnya alhamdulillah termotivasi juga kan di situ. Ditambah sama ada Bu Nurul juga, kadang-kadang Pak Yudi juga WA ke saya juga. Itu motivasi juga sebenarnya. Walaupun ayo jangan telat gitu, jangan telat itu ini. Itu semua motivasi tersendiri juga buat saya. Ya, baik. Ya, kita diskusi ya Pak Rangga ya. Ini kan Pak Rangga udah mempelajari modul 2.2. Apa yang dipelajari Pak Rangga dalam modul 2.2? Modul 2.2 itu belum banyak mempelajari juga. Jadi di situ ada KRI sama PSE. Nah, di sini kalau saya lihat, kita sebagai guru tuh nggak boleh nggak boleh gampang lemah sama emosi lah. Jadi kita harus meningkatkan kecerdasan emosional kita juga sebagai guru, karena yang dinilai itu bukan kepintaran kita tapi hak gitu ya. Kalau kita kepada anak gimana, anak kita kepada siswa gimana, itu yang akan siswa contoh. Insya Allah dengan sikap-sikap yang keseharian tersebut itu secara langsung untuk siswa menjadi anak-anak yang bernilai seperti filosofi KHD dan seperti itu. Ada nggak kesulitan Pak Rangga nih? Kan baru masuk ya modul 2.2. Kesulitannya ada nggak dalam pelajari modul ini? Kalau pelajari modul belum ya. Cuma tadi kemarin kesulitannya karena saya belum tahu nih ada perubahan aja di atas ternyata. Terus yang di menu pembahasan belajar itu nggak muncul materi-materi, jadi saya agak bingung. Makanya saya lihat juga mulai dari diri sama ngecek eksplorasi konsep itu ada apa aja sih isinya gitu. Dari situ itu doang sih paling. Nih Pak ya, kan sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang diterapkan di kelas belum Pak? Kalau pembelajaran kecerdasan emosional Sosial emosional yang diterapkan di kelas oleh Bapak sudah belum? ini kalau model pembelajaran gitu ya. Iya. Model pembelajaran sih sudah gitu ya, secara nggak langsung. Secara langsung karena kan oleh pembelajaran ini. Iya, contohnya Kayak misalkan anak-anak kayak kemarin itu kan anak-anak saya suruh arahin untuk bikin alat peraga untuk fisika untuk praktik materi vektor untuk hitung sudut, dan anak-anak alhamdulillah itu pada bikin kan di atas banyak kayu ya, anak bikin itu, dan ada yang mungkin ada siswa-siswa kesel ya, gimana salah bikinnya ya. Udah nggak apa-apa, sini saya bantuin akhirnya buat bongkar lagi, terus pasang lagi, makan. Terus mereka juga udah bayar sendiri, selesai gitu. Iya. Sulit nggak menerapkan sosial emosional di dalam kelas? Dibilang sulit tergantung anak-anak yang itu ya. Kalau anak-anaknya itu mudah untuk mengalirkan emosi, kitanya juga gampang untuk mengolah di anak ini. Tapi kalau ada yang agak sulit itu yang geng-gengan gitu, agak sini-sini sama geng ini, kalau geng ini gitu, khawatirnya itu yang agak rumit kalau misalkan anak-anak tuh dari dalam gitu, dalam hati. Itu ngatasinnya gimana Pak? Paling koordinasi juga sama kualitas awalnya, kualitas udah nggak sanggup baru ke BK. Oke. Perencanaan modul ya, modul ajar seperti apa yang berkaitan dengan modul titik 2 itu yang Bapak buat untuk di kelas? Modul ajar yang ini. Modul ajarnya. Modul ajar ini saya bikinnya tentang energi, materinya ya, tentang energi, dan saya ngarahin anak-anak buat cari lokasi yang kira-kira berpotensi menjadi pembangunan sumber energi terbarukan. Nanti anak-anak akan saya, karena ada produk dalam, anak-anak saya akan pakai produk untuk cari lokasi. Terserah mau carinya gimana, mau pakai Google, dari artikel boleh, dari Google Map juga boleh, gitu ya. Kalau dari video YouTube juga nggak apa-apa. Nanti anak-anak tinggal bikin refleksi dari apa yang mereka cari. Kenapa di tempat tersebut
tersebut bisa dibangun pembangkit tenaga energi terbarukan. Kemudian untuk hasil refleksi mereka itu dibuat, terserah mereka boleh menggunakan video secara berkelompok, boleh menggunakan poster, artikel, dan lain-lain sesuai pengen mereka. Jadi dari segi sosial emosionalnya anak-anak dibiarkan berkolaborasi gitu ya, mengungkapkan kreativitasnya digali ya untuk menerapkan pembelajarannya. Oke, harapan Bapak dari penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas yang Bapak ajar atau dalam mata pelajaran Bapak deh. Kalau di mata pelajaran saya intinya kan saya ajar fisika ya, jadi anak-anak pasti mikirnya tuh udah gitu. Kalau di kelas 10, kalau kelas 11 alhamdulillah udah emang pilihan mereka gitu untuk mengajar belajar fisika. Intinya untuk anak-anak itu saya harap kedepannya dari fisika ini anak-anak tuh bisa bersikap secara positif dan logis gitu, realistis dan lain-lain. Artinya kayak misalkan nih ada kesenjangan antar dua siswa, kesenjangan mungkin satu orang bilang hoax, satu orang enggak gitu, kan ada kesenjangan akhirnya itu. Nah sebenarnya itu anak-anak berbicara sesuai data juga, artinya sesuai data, saling jujur, saling saling tanggung jawab gitu kan, toleransi dan lain-lain yang secara langsung seperti itu sih. Boleh lihat ininya lagi nggak bakjanya yang udah Bapak buat kemarin itu, dibuka lagi bakjanya ya, kita lihat. Keterkaitannya antara bakja yang Bapak buat dengan visi ya, visi perubahan yang Bapak canangkan untuk sekolah. Visi perubahan bakja ada. Kita lihat di tugas demonstrasi kontekstualnya. Yang fungsi perubahan menggunakan bakja. Maaf ya Pak ya, batuk terus. Ada? Canva. Oke. Ya. Di sini kan Pak Rangga mengembangkan pembelajaran guna membentuk pribadi siswa yang unggul. Visinya Pak Rangga itu apa? Ini di visinya Pak Rangga ya. Iya. Sudah diterapkan belum di sekolah? Sudah mulai. Apa kegiatannya di sini? Coba dijelaskan kami, Bu. Dijelaskan ke Ibu. Bentuk kegiatannya di sekolah dari visi perubahan yang Pak Rangga buat.
Metode Bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Bapak itu apa? Jika untuk Bagjanya saya bikin mengembangkan perubahan pribadi siswa yang ya, jadi di sini kemarin juga sudah kita inikan ke anak-anak. Metode yang dipakai Bapak? Saya kadang-kadang beda-beda sih Bu ya. Enggak apa-apa. Kadang-kadang proyek. Proyek. Nah, terutama pas 12 saya arahin untuk proyek, saya kolaborasi juga dengan guru biologi. Terus juga apa sih namanya? Apa namanya? Demonstrasi. Iya, anak-anak di olahraga, demonstrasikan hasil praktiknya, kemudian dianalisis sesuai apa yang mau dicari. Dan juga anak-anak juga saya suruh untuk observasi. Yang tadi observasi secara digital ya, karena nggak mungkin buat kira-kira potensi apa sih yang bagus. Dan juga saya diskusi juga anak-anak, diskusi anak-anak secara berkelompok menggunakan spreadsheet gitu ya. Jadi hasil diskusinya dimasukkan ke dalam spreadsheet. Dan sebelumnya banyak informatika tahun kemarin saya juga pernah anak-anak saya suruh bikin portofolio digital Google Sheet. Jadi udah diterapkan itu ke anak ya. Satu angkatan tuh udah bikin semua sesuai passion mereka masing-masing. Ada yang kepo-kepo, anime, drama dan lain-lain. Oke, berarti udah visi perubahannya itu membuat anak maju ya, dan sudah diterapkan sama Pak Rangga. Sama ditambah ini kemarin kita sosial juga orang tua. Kita kan untuk ulangan itu pakai handphone ya atau laptop, LMS. Jadi nanti anak-anak kalau misalkan belum tuntas satu pelajaran, satu latihan gitu ya, mereka belum bisa lanjut ke latihan 2. Nanti pas PTS mereka belum bisa PTS gitu. Dan itu ditambah saya kolaborasi juga dengan guru tahfiz. Jadi anak-anak yang mau PTS itu harus hafal 5 surat. 5 surat. PAS, Syaratnya ada persyarat ya. Ada kartu kontrolnya nanti. Berarti dengan menerapkan prasyarat kepada anak, jadi anak bisa melanjutkan ke selanjutnya kalau dia sudah menyelesaikan. Oh, jadi semacam game ya dipakainya ya. Kalau di dalam game kalau misinya udah selesai bisa lanjut ke ini lah. Oke. Ini berhasil ya di anak-anak ya, jadi semangat gitu ya. Oke. Tahapan Bagja yang Bapak buat apakah sesuai dengan visi guru penggerak yang Bapak inginkan? Sesuai visi guru penggerak yang mana ya? Yang mana saja yang sudah sesuai dengan tahapan Bagja yang Bapak buat? Unggul. Terus karakter, beriman bertakwa, berkebinekaan global. Itu. Visinya guru penggeraknya apa nih yang Bapak ambil? Inovatif. Berarti pengen anaknya itu melalui apa yang Bapak pelajari udah Bapak dapat, Bapak terapkan ke anak gitu ya. Kayak tadi Google Site Bapak terapkan ke anak. Ingin anaknya juga inovatif dengan menggunakan Google Site itu untuk hal-hal yang kreatif gitu. Oke. Pak, apakah ada tantangannya ketika Bapak menerapkan Bagja ini ke dalam visi sekolah? Mungkin di awal ya. Di awal karena kan untuk mengkondisikan anak ini tuh perlu kesepakatan dulu sebelumnya. Yuk, gini enggak? Jangan apa gitu kan. Ada anak-anak yang iya kadang-kadang ada anak-anak yang mau ikutin aja gitu. Akhirnya setelah dikasih arahan, kalau misalkan kelompok gitu ya, bagi kelompok gitu kan, jangan sama itu kan kelompoknya ganti kan. Kalau bisa nggak apa gini, ini kan bakal bermasyarakat dari manapun harus bisa bersosialisasi. Ambil pelan-pelan bisa. Oh, jadi pertama dari segi anak ya, kalau dibuat kelompok masih pilih
Kalau sekarang masih pilih-pilih nggak anaknya? Sekarang mah aku karena di awal udah kesepakatan ya, nggak pilih-pilih kalau saya mah. Udah mau bekerja sama ya Pak ya. Berarti ketercapaian tahapan Bagja dalam visi sekolah itu sudah terlihat ya Pak ya. Perbaikan kedepannya terkait dengan pelaksanaan tahapan Bagja untuk perubahan diri Bapak sehingga visi Bapak yang belum tercapai bisa tercapai. Kedepannya saya pengen saya lebih sering termotivasi gitu ya, kan kadang-kadang ngajar di kelas ini gitu kan, ngajar nih lagi gitu kan, jangan udah gitu. Saya pengen tuh saya terus konsisten dalam berkreasi gitu ya, tanpa mengurangi hal-hal yang tupoksi yang lain. Gitu. Saya pengen seperti itu. Oke baik, ini Pak ya, kita melakukan, pertama saya mau lihat dulu ini RPP-nya dulu. RPP yang Bapak buat untuk yang tugas kemarin itu ya 1.4 ya. Nah, ini. Ini udah masuk ininya nggak, berdiferensiasinya? Itu di langkah-langkahnya. Ini yang berdiferensiasinya konten produk, konten sama produk. Sama prosesnya adalah saya arahkan untuk sesuai penyampaiannya. Yang membentuk artikel video. Oke, kita merefleksi diri. Coba Bapak merefleksikan diri terhadap proses pendampingan hari ini. Pendampingan hari ini, alhamdulillah, walaupun saya belum ada persiapan terkait upload ini yang panik, apa juga ini jadi refleksi juga terhadap dari pertanyaan-pertanyaan dari Bu Nurul, dan juga saya juga mungkin akan muncul ide baru gitu kan. Saya mulai pengen menggunakan menerapkan hal-hal budaya positif yang lain di sekolah ini. Dia sepakat kolaborasi juga sama orang tua nanti bagaimana sih kedepannya terkait pembelajaran jarak. Karena untuk saat ini kita komunikasi sekolah sama orang tua itu terbatas di Monas dan juga di KPM dengan gurunya. Jadi guru-guru itu kita kan udah menggunakan aplikasi Siseko ya. Jadi kalau kita absen itu menggunakan laptop atau handphone. Jadi buku kerja guru di sini udah nggak ada gitu ibaratnya. Cuma buku nilai doang kalau guru minta. Ini ya, les paper udah ya. Jadi anak-anak tinggal klik doang, hadir apa sakit izin. Kita tinggal kirim ke orang tua baca, kalau hadir, kalau sakit izin apa-apa. Dari situ kita juga udah komunikasi ke orang tua. Kadang-kadang orang tua WA juga, Pak anak saya sakit kok hadir gitu. Komen ke sekolah gitu, bisa ke CS atau wali kelas. Terus juga selain budaya positif itu tadi ya, saya pengen orang tua tuh datang ke sini untuk memberikan motivasi ke anak-anak, tergantung profesi orang tuanya nanti. Misalnya ada yang jadi karyawan, datang ke sekolah menceritakan kisahnya sebagai karyawan gitu. Saya pengen ada Oke, narasumber ya. Oke, nih sekarang nih Bapak bisa bikin RPP baru nggak? Modul ajar baru dengan berdiferensiasi. Waktunya berapa menit kira-kira selesainya? Selesai, terus Bapak kirim ke WA saya deh biar bisa nanti saya upload buat yang baru gitu, yang berdiferensiasinya mulai dari anak, penggolongan anak sama kegiatan KBM-nya, mau itu produk, kegiatan, atau
ataupun konten. Di sini kira-kira berapa menit Bapak bisa habis? 10 menit. Tapi tulis tangan apa nih? Diketik Hah? dari materi yang beda. Oh, beda materi. Untuk kelengkapannya? Kelengkapannya nanti saya PI depan, PI keempat itu masuk kelas Bapak, lihat. Jadi yang bulan besok akan observasi kelas. Yang saya bikin sekarang ini untuk pembuatannya dari awal sampai habis. Dari awal sampai selesai kegiatan di kelas yang akan Bapak lakukan di observasi depan. Bulan depan kalau saya kesini lagi di PI 4, saya masuk kelas Bapak. 10 menit saya bikin sekarang. Bikin sekarang, terus nanti ini sekalian yang belum di upload. Jadi nanti jam 11 kita kelar, ini juga udah masuk semua, udah di upload dan dikirim. Jadi nggak ada yang ketinggalan tugasnya.
udah selesai perangkat bisa langsung dikirim melalui WA Ibu dokumennya ya. Itu waktunya 2 jam pelajaran.
sama SD 35 menit. Nah, kita pada keterbatasan ya. 25 per jam. Kurang berarti nggak masuk. Nggak maksimal. Kalau idealnya kan 40 menit. 45 kan. Cuma karena kita keterbatasan ini ruangan, jadi sementara masih pagi siang. Dan untuk jadwalnya itu masih 22 menit. Kurang banget 25 menit. Kurang banget pokoknya. Gue kadang-kadang kita guru memberikan materi di LMS. Ini anak-anak belajar di sana juga, nah itu guru juga belajar. Jadi 1 JP itu cuma 25 menit. Iya, saat ini. Jadi untuk 2 JP, tapi jadi masukin situ 25 menit. Di sini. Ah, di mana? Itu nanti diupload itunya. Ininya. RPP-nya. Oh iya, di sini mah sesuai ini. Sesuai apa namanya? Ketentuan. Oh, berarti itu kesulitannya ya. Iya, kalau di realnya gitu ya. Sultannya itu. Oh, nanti mungkin pas di PI 4 nanti mungkin Bu dulu takutnya kaget kok udahan gitu. Iya, ini dimasukkan juga ke sininya berarti. Tadi gue lupa nanya ya jam ininya di sini. Nah, koreksi di sini berarti. Kapan Pak Kiki ada juga Pak Kiki. Provinsi ya. Pak Kiki apa sih? Ada juga. Mungkin 50 dari Sini ya, saya ibu masukin lagi ya sini ya. Berarti besok itu di PI 4 ibu observasi cuma 50 menit. Iya. Dari kegiatan awalnya sampai akhirnya cuma 50 menit. Berarti ini di sini pengamatannya nggak bisa sampai itu ya Pak ya. Oh, di video Nantinya nggak bisa sampai presentasi iya, Awalnya. mungkin ada presentasi siswanya, cuma kan di sini pengamatan di sini PI 4 sekarang yang pokok perwakilan presentasi, selanjutnya ekspor pertemuan. ini kan di bagian intinya observasinya 135 menit. Ini nggak bisa 135 menit, besok lagi PI 4 cuma 50 menit. Tadi sini di LPP mulanya diubah juga sama itu. Ini berarti kan rekamannya cuma 50 menit. Kalau di modul aja kan diubah juga aja. Di modul aja. Iya, berarti di situ masukinnya kalau nanti jadi pertanyaan Pak Yusi. Iya, pasti pertanyaan. Bisa ya udah kirim sih tadi tuh, masalahnya cuma masalah waktu, permasalahannya waktu, cuma menitnya tadi
Sedangkan di PI 4 ini waktu observasinya 135 menit. Ini Pak, kepala sekolah lagi sakit. Tapi pas hari Kamis, Rabu katanya ke dokter kita semuanya. Yang kemarin datang sini maksain nih. Ya sudah istirahat aja mas. Itu deh, terus itu yang dulu ya. Oh di situ. Saya buka WA di sini nih. Bisa ibu koreksi ya, langsung ibu balik ya. Nanti langsung diperbaiki ya Pak Angga. Pak Angga bisa minta tolong itu nanti buat foto di sini. Nanti selesai ini kegiatan. Di sini juga foto. Hari ini. Ya. Saya suka ngambil dari situ Pak, kamera. Saya screenshot. Saya buat laporan sambil itu dari rekaman. Saya ketik. Itu yang tadi itu yang awal nggak kelihatan itunya Pak, tuh yang RPP yang untuk ngobrol 1.4 itu nggak ada RKPD-nya. Ini Emang RKPD-nya cuma begini. iya. Apa yang kesimpulan belum cara maju kok. Kesimpulan nanti cuma observasi ya. Kalau yang baru saya bikin tadi itu dia ngukur. Jadi nomornya langsung di spreadsheet. Ini kan? Refleks foto. Dari sana aja ngambilnya. Iya. Nggak ada. Di atas itu. Terus. Dari terbang.
banget ini. Gitu. Boleh Pak. Ini sama ini. Keren banget. Ini CP-nya nggak dimasukin ya? Ya perlu TP maksudnya. CP-nya aja. Keren banget ini. Kayak Ini keren banget. Jadi batu. Jadi batu. Hah? Ini mah ini tinggal di mana? Ini doang. Yang samping nih. Tuh. Itu kapan? Apaan? Ini kalau itu cuma di doang, layar doang. Udah. Sekarang ini. Oke. Kayak aja. Kalau 50 menit Pak, coba lihat di kegiatan intinya aja udah lebih dari 50 menit. Berarti kalau 50 menit kan pendahuluannya 10 menit. Ya, dibetulin sampai ini deh. Intinya cuma 40 menit, penutup 10 menit. Iya, 10, 40, 5 ya. 40 bawahnya 5. Ini kegiatan penutupnya 5. Tapi 5 cukup nggak kegiatan penutupnya? Karena di sini ada refleksi, ada ya. Kenapa presentasinya dikasih di kegiatan penutup nggak di kegiatan inti? Coba kegiatan yang ini presentasi, harusnya pindah ke inti. Ini ada di B, guru memberikan tugas Itu buat selanjutnya. apa? Kami lihat pada foto berikutnya ini. Oke. Berarti ini 40 menit terlalu padat ya ininya nih. Intinya
bisa nggak pembagian kelompoknya itu udah dari sehari sebelumnya? Udah Bu, di Berarti di sini kan iya, karena kalau pakai 40 menit masih pengorganisasian siswa. udah Bu, yang poin A. Iya, maksudnya sudah terbentuk. Sudah. Jadi nggak ada langkah kedua sini pengorganisasian. Ini pas pertemuan pertama belajar dasarnya dulu. Oke. Iya, maksudnya ini langkah pertamanya oke. Kan karena waktunya 40 menit kan. Di sini langkah keduanya langsung aja. Langsung masuk peserta didik, mempersiapkan alat. Yang poin A-nya dihapus. Mempersiapkan alat yang sudah dibawa dan tergabung dalam kelompoknya itu. Jadi udah satu ini. Yang C sama yang ini yang di langkah ketiga itu hampir sama, jadi yang C nya dihapus aja. Langkah kedua. Iya. Dia di langkah keduanya peserta didik mempersiapkan alat dan gabung dengan kelompoknya. Nah baru langkah ketiga sini guru, ya ini boleh. Nah ini lihat langkah keempat. Ini presentasi kan ya, Bra? Oke. Langsung langkah keempat. Langkah kelima. Ini tadi udah di langkah keempat sudah ada ini, mengapresiasi itu, menanggapi. Langkah kelima ini bisa dibuat refleksi. Oh langsung ya. Itu langsung ke tangan buat kalian semua gitu ya. Iya. Nih jadi langkah kelimanya masuk refleksi. Siswa merefleksikan kegiatan, peserta didik merefleksikan kegiatan. Iya. Merefleksikan kegiatan. Iya. Baru guru memberikan penguatan. Dan ini yang refleksi di kegiatan penutup dihapus. Isinya cuma guru, yang B nya ini tuh, yang B jadi A, yang C, terus di bawah guru menutup pelajaran yang ini. Ya, oke.
kan karena menggunakan ini ya. Di sini ininya aja link videonya menggunakan YouTube, link YouTube-nya aja dimasukin. Lampiran buku IPA, terus kan video kan, yang di sini ada nonton video, berarti harus ada videonya, link YouTube-nya. Ya. Ini karena ini di sini kan konten kan LCD, proyektor, ya kan? Berarti ada penayangan. Kalau diperbaiki, jangan lupa tanda tangan bawahnya. Tanggal, tanda tangan RPP-nya di bawah ini belum ada di sini. Setelah glaserium itu dan di bawahnya daftar pustaka aja udah tanda tangan itunya. Nama paraga sama kepala sekolah.
buat masukin. Observasi. Nih ya, Ibu masukin ini ya, pendampingan rencana selanjutnya ya. Nah, pendampingan selanjutnya observasi kelas terkait penggunaan LPP modul ajar berdiferensiasi. Oke, ini Ibu langsung simpan. Belum bisa unggah dokumentasi karena Ibu belum dapat RPP-nya. Untuk dokumentasinya belum bisa unggah ya, karena itu belum dimasukkan, belum di scan, belum ada laporannya juga. Ini Bapak, ini mana itunya yang sudah di scan, nanti bawa pulang semua ya. Ini Bapak, ini lembar umpan balik siswanya. Lima apa 3? 5. Ini lanjut. Ini harus memperbaiki dulu nih Pak Rangga nih. Sesekali, karena banyak kan anaknya ngisinya sesekali. Ini ada yang tidak pernah. Ini nanti jadi masukan Pak Rangga yang buat memperbaiki diri ya. Ini kalau berdasarkan data dari muridnya nih ya, ini baru 3 yang Ibu baca nih. Ini Pak Rangga harus memperbaiki diri ini ya. Menjawab pertanyaan muridnya. Berbagi cerita dengan muridnya. Jarang berbagi cerita terkait. Ini maunya muridnya nih Pak Randanya ngajarnya lebih kreatif. Ini 5 responden murid. Tapi ini menurut muridnya nih ada yang 4 orang nih ya. Nih, Bapak mampu mengelola
ikhlas dengan baik. Ini menurut 4 orang nih. Berarti murid itu pengen bisa curhat sama bapak, pengen diajar secara bervariasi, pengen ditanyain perasaannya. Itu anak SMA ya. Gitu. Tuh, pengen ditanyain ini lebih pengen ini masukan juga Pak. Diupload ya Pak ya. Biar hari ini selesai, nggak ada yang ketinggalan lagi. Kan kalau ibu udah pulang, ibu belum tanya, itu besok ibu cek lagi kosong, bolong lagi. Maaf ya, udah kayak sama anak aja udah ngomelin nih. Kalau lagi kan saya belum dulu motivasi juga buat saya. Karena juga kita mengerti. Karena yang terakhir ya, refleksi ya. Habis ini selesai. PI 4 itu bulan apa Pak? Oktober ya? Berarti kesininya malah 2 ini ya, 2 modul ya Pak ya? Nah, kan 1 modul. September aja. Cepet ya? Lokal tanggal 14 besok. Pokoknya ini selesai lokal. Ini nanti kamu jangan lupa tuh jam 3 ada rukol. Lokal 3 yang tanggal 14, lokal 4 19 Oktober.
Tuh berarti dipercepat tuh jadwalnya. Noka 4 19 Oktober berarti sebelum tanggal 19 itu udah PI 4. Desember beres. Iya. Oh berarti sama Mat. 10 mah Oktober. Pemiluan udah berapa bulan? Ya tenang aja itu di scan dulu, upload, baru kita refleksi. Kalau sekolah saya jam istirahat begini rame, udah pada bawa bola semuanya. Lapangan cuma di tengah-tengah udah rame yang main bola kanan kiri. Betul tuh, perawatan juga. Perawatan laut kan. Coba sini ibu lihat yang sudah di scan. Ini rekan dulu ya. Ini Pak nih, yang dari rekan dulu.
Udah nih, udah masuk pada kamu. Yang barunya yang bawah kan? Yang baru bikin yang mau diperbaiki. Serangga Mas Niken tinggal berefleksi. Ini sekarang suaranya baru berapa? Karena sekarang PPG katanya nggak ada penerimaan ASN baru ya, diambilnya dari PPG gitu. Terus guru saya lagi project itu. P3K belum. Panggilannya P3K. Yang kepala sekolah? Sini. Ya, ya. Oke, refleksinya pakai 4F ya. Jadi ada masa mulai dari pengalaman masa lalu, terus penerapannya di masa depan, konsep atau praktek baik yang akan dilakukan setelah mempelajari modul dari modul 1.1 sampai sekarang. Terus informasi terkait orang atau sumber lain yang Parangga gunakan atau dapatkan dari informasi di luar modul untuk menambah pengetahuan Parangga. Silakan berefleksi. Ya, alhamdulillah pengalaman itu bagi juga bersama kawan-kawan yang tadi sudah diceritakan dulu ya awalnya SMA pakai gimana dan juga dulu emang sempat itu terkenal di sini karena semua ya karena termasuk itu anak suka tawuran kemudian setelah alhamdulillah setelah saya menjalani waktu itu masih ada tawuran tapi enggak sebelumnya. Kemudian kita juga inisiatif untuk memindahkan ke sekolah yang lain karena memang nggak cocok nih, nggak sempurna antara orang tua dan sekolah. Ya udah hasil kita sepakat karena untuk mengundurkan diri dan kita kurang siswa nggak masalah seperti pembayasan juga karena boleh anak aja ntar bayaran dari mana gaji dari mana gitu kan karena masih sedikit waktu itu. Kayaknya kita yakin aja dulu gitu kan kita fokus untuk belajar dulu aja dulu aja. Makanya sempat pernah gajian dulu beberapa bulan tapi hasilnya setelah berangsur-angsur itu alhamdulillah mulai ada peningkatan sampai sekarang. Itu pengalaman sebelum jadi CGP ya? Sebelum 100 sekarang udah 400 dan juga setelah maring-maring ditambah pelatihan dulu kan kelas gitu ya. Ada pelatihan buat pelatihan tentang fintech dan juga pelatihan tentang kompetensi guru. Jadi kamu sekarang di CGP itu alhamdulillah selain perubahan anak perubahan di kesekitaran guru udah mulai dulu tuh masih sendiri-sendiri sekarang alhamdulillah udah ada keterikatan batin lah ya. Walaupun gurunya guru terbang gitu tapi sekarang udah guru terbang sekarang udah ada keterikatan batin gitu. Ayo ngumpul ayo ngajar tanpa diarahin disuruh pun guru udah masuk ke kelas gitu kan inisiatif nggak ada yang bel tuh masih ngobrol situ ngapain segala macam. Jadi alhamdulillah udah saling paham porsi gitu. Dan juga kedepannya sih saya harapannya dari guru positif yang sudah dilakukan dulu sama anak-anak bisa pertama kita terutama di yayasan di SMK dan SMA dan juga umumnya juga ke masyarakat karena samping kita ini rumah keluarga gitu apalagi bukan kita dagangan tuh itu ada kontrakan dulu situ masih ada masalahnya karena kadang-kadang yang dagangan ya orang dagangnya nanya Pak ini anak-anak
nggak sekolah, Sophie dagangan nih gitu. Dia apa lagi libur gitu. Iya, kedepannya bisa ini ya. Kolaborasi dalam mereka lah. Ditambah juga rencana juga sama Bapak Kepala mungkin kartu bayar belanja dulu. Jadi belum dapat di depan bisa TP. Rencana ke depan seperti itu. Jadi ada kerjasama kita sama pedagang-pedagang gitu. Keterkaitannya dengan Bapak sebagai CGP. Tapi menurut saya sih paling kalau anak-anak kalau belanja gitu ya, belanja atau makan-makan yang lebih sehat dan juga membantu pedagang-pedagang di depan. Jadi ada rasa apa namanya, rasa untuk saling berbagi karena mereka kerjain di sana. Misalnya seperti itu dari Sapras tapi paling tinggal pembahasan satunya itu. Selanjutnya Pak, Informasi yang saya pengen buat dikembangin lagi adalah saya pengen ngobrol lebih banyak terutama pengawas pembina juga ya. Pengawas pembina kan kalau selama ini datang itu suka ngobrol, bahkan sampai nginep nih kasur disiapin dulu. Kalau bisa bilang nginep di sini Pak Angka rumahnya jauh di sini. Nah, kita kadang suka ngobrol di sini gitu, diskusi Pak Angka ngobrol Pak Angka juga di ruang ini mana ada di ruang ini siapa yang coba kita diskusiin dulu. Tapi lama-lama gerak jadi yang gerak kejadian. jadi praktek baiknya pembentukan karakter ya tadi ya. Karakter terus kolaborasi dengan masyarakat. Terus informasi ini terkait konsep-konsep praktek baik yang dilakukan dari modul lain. Dari modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 dan 2.1 yang sudah diterapkan nih praktek baiknya di sekolah Parangga apa saja? Kalau saya sendiri kemarin masih alat ya. Tapi kemudian diferensiasi itu saya udah mulai terapin emang dari sebelumnya udah terapin juga. Jadi nggak terlalu maksa anak buat paham fisika gitu. Jadi yang penting konsep intinya kalian paham kenapa ada hujan gitu. Kalian paham kenapa ada petir gitu. Kemudian setelah anak paham konsep itu, baik itu mereka paham melalui video yang saya tayangkan nanti atau materi yang saya sampaikan atau dari buku yang mereka baca, itu anak-anak ya sesuai kebutuhan mereka juga itu bisa memahami materi tersebut gitu kan. Pelajaran tadi yang kita kenapa. Kemudian apa namanya untuk guru itu saya baca di bukunya ada yang untuk 3 bulan ini 3 bulan buat membahas evaluasi setiap kelas. Jadi di kelas ini ada anak siapa sih yang bermasalah atau anak siapa sih yang memiliki bakat atau anak memiliki motivasi terus gitu. Kemudian setelah itu selanjutnya bagaimana orang tuanya bagaimana dan orang tuanya apakah mereka orang yang kesulitan. Terus kalau misalnya ada siswa yang keluar gitu bagaimana anaknya bisa keluar, kalau bisa masuk keluar, coba diskusi lagi kalau seperti itu. Kalau orang tua kita membuat pertemuan sosialisasi sama alasan pengelolaan. Ya kan kalau kita pakai aplikasi di apa ya, cuma kita tetap nggak pengen orang tua akses apa kan bisa yang aja ya, nggak pengen supaya dari kelas sekolah sama orang tua tuh bisa ketemu, bisa sambil tanya jawab segala macam diskusi. Kemudian untuk sampai Selain dari modul yang didapat dari MMS itu, kan nyari informasi terkait materi-materi yang ada di modul itu dari mana saja? biasanya saya lihat di YouTube juga, kemudian lihat di apa sih namanya di blog-blog yang udah pernah itu kuliah kan mereka pernah bikin biasanya. Saya sering kadang-kadang baca buku ya tuh, baca materi dari orang lain. Kadang nanya itu teman sekarang lagi apakah 10
sudah mencapai belum, apa menguasai belum modul 1.1 sampai modul 2 ini? Kalau bilang mencapai sih mungkin baru sekitar 70%-nya ya Bu. Karena saya masih harus flashback baca-baca. Kayak kemarin kan saya ada pariwisata materi 21. Terus saya masih baca-baca lagi nih, masih ada perubahan nih.